Kalau kita ngomongin evolusinya Kijang, tiap ganti generasi selalu upgrade signifikan. Serta biasanya pasti ketemu sama ekspektasi keluarga Indonesia. Dan di generasi Zenix, yang jadi highlight adalah bergesernya prinsip efisien dan bertenaga dari mesin diesel menjadi teknologi full hybrid. Nah, kali ini adalah pembuktiannya. Kami penuhin satu tangki Zenix hybrid sampai leher dari Jakarta dan jalan ke arah timur sampai bensinnya bener-bener habis dan mogok. Kira-kira mati di mana ya? Selamat datang di One Tank Challenge. Selamat nonton Autofun Indonesia. Balik lagi ke Cipali lagi. Kita ke timur lagi nih ya. Arah timur lagi, ngabisin bensin lagi tentunya. Tapi kali ini mobilnya mantep sih. Wis, emang yang kemarin oke juga dong. Oke. Tapi ini lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi. Iya, iya. Cruising tuh ini mantep nih. Iya, benar. Innova Zenix DPQ Hybrid. Paling top 600 jutaan, mobil wajibnya orang kaya masa kini. Yoi. Ini mobilnya enak banget dan kita sekarang berangkatnya di dalam mobil ini berempat teman-teman gitu. Ada gue, Karim. Sholat dulu ya. Ajan. Jadi kita berangkatnya berempat, ada gua, Karim, Mas Dito, dan Dava di belakang. Terus kita bawa barangnya juga lumayan banyak, dan tentunya kita udah bekal jerrycan juga untuk siap-siap nanti pas mogok. Betul. Pas mogoknya kapan? Nah, mobilnya sendiri udah disiapin. Jadi tadi kita berangkat dari daerah Antasari ya, dari pom bensin. Bareng itu tuh, timnya mobil 123. Iya. Naik Yaris Cross. Kita udah isi bensin full sampai leher-lehernya. Iya. Full banget, udah gitu MID, trip computer udah di reset. Jadi biar kita ketahuan nih jaraknya. Akhirnya habisnya di berapa ratus ribu kilometer sih? 100 ribu. Taksi kali. Habisnya di berapa ribu kilometer ya? Ekspektasi kita sih nyampe 1000 lah ya. Harusnya tembus 1000 kilometer. Tapi kita nggak tahu lah, kita lihat. Dan kita juga nggak tahu ya, apakah Yaris Cross duluan yang mati atau Zenix duluan yang mati. Pokoknya kita jalan terus ke arah timur. Yoi. Kalau mau nontonin Yaris Cross bisa ke channelnya Mobil 123. Betul. Kita cari rest area dulu, Ki. Mangan siang. Urusan perut nggak boleh dikasih kendor dan stamina juga mesti dijaga kalau jalan jauh gini. Makanya stop dulu pertama di kilometer 166. Nah, sembari istirahat kami percayain sama masakan Padang yang udah pasti-pasti enak dan kenyang. Abis itu hahaha dikit terus lanjut jalan deh biar nggak kelamaan. Habis makan siang, sekarang kita udah lanjut perjalanan lagi dan ada di kilometer 187. Iya, ini kita mau masuk bekas gate-nya Palimanan nih. Iya, yang tinggal lewat aja sekarang. Nggak usah Nah, ngetep lagi. kalau di trip meter jarak yang udah kita tempuh itu dari tadi berangkat dari Jakarta itu udah 202 km. Udah gitu rata-rata Konsumsi bahan bakarnya 20,5 km per liter by MID. by MID ya. Oke. Itu ya boleh lah ya, mesin 2000 cc. Boleh banget sebenarnya. Cuman kan ekspektasi kita 1000 kilo harusnya tembus. Betul. Tapi range-nya di situ sih 451 km sisanya ya. Iya, ini agak nyampe kayak 1000 gitu. Iya. Soalnya range yang tertera cuman ya under 500 kilo lagi nih. Iya, padahal di MID udah 20,5 gitu ya. Iya. Yang ngitungnya. Tapi kita nggak tahu soalnya sebenarnya di jarum bensinnya itu belum terlalu ngurang ya. Iya, masih ngaceng. Masih ngaceng. Masih berdiri. Semuanya sama. Nggak ada yang bisa nyapu. Ya intinya indikator bensinnya tuh belum turun. Iya, makanya. Iming-iming. Apa tuh? Kan ini bisa kita baca ya, si average consumption-nya 20,6 km per liter. Bisa kita ukur-ukur lah gitu. Iya. Kebetulan kan lu dari Jakarta
sampai 379 batang ntar. Berarti kita gantian ya? Gantian gue kan. Kita hitung. Gimana? Ini ntar lu finish di 379 batang dapat berapa? Gua dari 379 batang ke Sidoarjo, karena kita mau nginep di Sidoarjo dulu, dapat berapa? Yang lebih irit boleh duduk di belakang. Begitu. Boleh duduk di belakang, menikmati rear seat entertainment. Aduh. Ini gua jalan 20 aja kan? Nggak nyampe-nyampe, ntar gua yang kena. Pokoknya ntar kita lihat yang lebih irit, karena yang kalah nanti harus nyetir terus Sampai habis. sampai bensinnya habis. Sampai gok. Sampai mogok, nggak mau tahu gitu. Dan harus ngisi sendiri di jadi kennya, ya kan? Gitu ya? Terus harus pulang sendiri juga. Terus kita di Yaris Cross semua gitu ya. Dikucilkan gitu. Dikucilkan. Pokoknya serba sendiri lah. Sedih juga. Oke. Ya udah. Dimulai deal? Deal. Oke. Deal juga. Nanti kan kita tukeran jadinya. Oke. Mari kita lanjut ke 379 Batang. Giliran gue sih aman mestinya buat irit-iritan. Secara sampai kilometer 379, jalanan relatif datar dan nggak ada naik-naik gunung yang merangkak panjang. Cuma ya paling macet di awal yang bikin boros. Tapi kan ini hybrid ya, harusnya relatif konsisten mau itu di tol atau dalkot. Anyway, dalam trip ini kami pertahanin kecepatan aktual di 80-100 km per jam biar sama kayak trip sebelumnya. Ya gini aja, abisin tol Trans Jawa yang lempeng, kosong dan nggak habis-habis. Rada ngebosenin dan rawan ngantuk ya, Cing. Warga aja pada keenakan bobo tuh. Ya udah, kita sih terusin aja jalan sampai persis sebelum gelap, ketemu juga rest area 379A. Cek dulu, Cing, catatan MID gua nih. Kita kan udah sampai nih. 21,5. Iya. 379 Batang nih ya, posisi range-nya sisa 356 km kalau di MID. Betul. Konsumsi bahan bakarnya 21,5 km per liter. Trip A kita berarti dari tadi kita berangkat itu 391,8 km dan bar bensinnya ngurang 1 ya. Jadi konsumsinya seperempat. Meski ada sisa ini kan, ada sisa Leher. Iya, betul. Ya, jadi teman-teman catat ya, punya Karim adalah 17,5 km per liter. Mana ada 17,5? Sorry, jam segini suka ngurang-ngurangin. 21,5. Aduh, bosan ini mah gue ntar jalannya malam nih. Harus lebih irit lagi. Dan ini tuh emang sebenarnya mesti sering istirahat sih. Iya. Capek cuy. Capek. Udah, kita istirahat dulu lah. Bentar peregangan seperti biasa. Urang ngareng hapeula muncul kurang Sunda mah, alias napas dulu. Penting ya untuk istirahat berkala meski badan merasa masih sanggup. Ini biar nanti di akhir tujuan badan gak rontok. Jalan ngurut aja, nggak ngehajar blas sekali gas supaya safe juga. Ya selanjutnya gue akan istirahat terus sampai Sidoarjo. Karena dari sini giliran Helmi yang nyupir. Oke, lepas dari kilometer 379 Batang, Yoi. kita bertukar Pemain. pasangan. Jelek dong. Jelek. Kita bertukar pemain dulu. Gue jadi sopir bis malam ini tentunya. Gue jadi kernet. Udah gelap banget. Tapi kayaknya ini menjadi sebuah kerugian buat gue. Karena Medannya cenderung ada nanjaknya, walaupun ada turunannya juga, cuman kayaknya mayoritas nanjak nih. iya, Begitu karena masuk Semarang nanjak ya. masuk Semarang nanjak. Udah gitu yang kedua bosen. Udah malam pula. Udah malam pula. Udah pasti ngegas. Tapi kita lihat nanti ya. Nyampe Sidoarjo kira-kira bensinnya bakal habis berapa dan konsumsi bahan bakar rata-rata gue berapa. Berdasarkan MID ya. Dan Berdasarkan tadi MID. udah kita riset kan. Yes, ini baru di reset. Gitu. Terus sama disclaimer juga, FYI aja. Kita tuh di tol gini, speednya berkisar di 80-100 ya, speed aktualnya ya. Iya. Jadi dipertahanin segitu, ya kita cus sampai Sidoarjo. Jam 1 kali ya nyampe. 4 jam. 4 jam. 6 tambah 4 berapa? Jam 10. 10 jam 11. Oh, boleh lah. Sekarang giliran gua nih jadi sopir bis malam. Perjalanan kalau udah gelap gini, apalagi lewat tol Trans Jawa, itu bosen dan ngantuknya minta ampun. Mesti aware banget nih matanya. Mana jarum bensinnya pun kayak nggak turun-turun lagi, masih sekitar seperempat bar berkurangnya. Makanya kaki mulai agak gatel, di sini mulai ngegas-ngegas biar cepet nyampe, soalnya yang belakang juga mulai asik sendiri. Pada nonton, tidur, dan gua jadi pengen juga sih nyobain duduk di row kedua. Makanya nanti kita lihat pas nyampe Sidoarjo, hasilnya gua apa Aki nih yang menang.
nyampe Sidoarjo dengan posisi range-nya kalau di sini tulisannya 124 km sisanya. Sisanya ya. Sisanya. Tapi kalau ngelihat barnya Ki, ini seperempat juga belum sebenarnya. Seperempat tapi naik dikit. Iya, seperempat naik dikit. Jadi mestinya masih agak banyak sebetulnya gitu secara jumlah bensin ya di dalam tangki ini tuh. Untuk tripnya sendiri udah 780-an kilo Betul. nyampe ke Sidoarjo. Dan satu hal yang perlu di-highlight, Adalah gua menang. 22,4 km per liter. Betul. Catatan lo ya. Iya. Berarti besok gua duduk belakang. Loh, kenapa gitu? Tapi ya kita lanjut lah ya perjalanannya besok untuk ngabisin si bensinnya. Gitu teman-teman. Sekarang kita istirahat dulu. Capek, udah jam 1:30 ini baru nyampe Sidoarjo. Yoi. Standar lah. Banyak berhenti-berhenti. PO Helmianto. Mari. Ini kita di hari kedua mau lanjutin perjalanan. Betul. Dari sisanya lagi nih ya. Hah. Kemarin kan ada sisa range kalau di komputer 124 kilo, 120-an kilo. Tapi mungkin akan lebih dari itu sih, karena jarum bensinnya masih ada seperempat lebih dikit. Iya betul, mestinya mas masih harusnya sih kalau ekspektasi kita nyampainya 1000 ya. Kayaknya lewat. Harusnya 1000 lah, 1000 gitu. berapa gitu Iya, kayaknya. iya. Mungkin 1000 tambah 1000? Nggak ada yang tahu. Nggak mungkin. Penting kita sekarang lanjutin ke perjalanan tol lagi. Ini kebetulan kita kemarin nginep di Superindo, terus kita tinggal masuk tol deket nih di Sidoarjo. Iya, deket. Ngabisin Gending ya. Ya Gending ke arah Probolinggo, Keluar tol, keluar Probolinggo kita balikin lagi. balikin lagi. Kita lihat abisnya di mana. Sekarang giliran lu nyetir, gua nyupir ya? Netflix and chill. Gue nyupir nih. Yoi. Gak terlalu jauh dari hotel, kita langsung masuk ke gerbang tol. Dan perjalanan dilanjutin lagi ke arah Probolinggo, alias ujung dari tol Trans Jawa. Kalau belum habis sih, ya urusan Aki lah ya. Soalnya ini waktunya gue menikmati bangku kasta tertinggi sambil nonton. Emang seberapa nyaman sih? Enak nih belakang nih. Nah dong. Ini tapi ada hal yang gue sadari bahwa di Zenix itu ya, si orientasinya itu di row kedua. Di depan itu kan dia nggak pakai electric seat, bener nggak? Nggak. Sama sekali kan, kiri kanan nggak ada. Di sini recline-nya si Zenix nih itu pakai elektrik. Elektrik ya. Iya, Sandaran recline. bangku. Iya, recline bangkunya. Terus emang sih kalau slidernya maju mundur itu masih manual kita tarik gitu. Tapi legroomnya jadi bisa di set lega banget nih, extra legroom, premium economy. Terus ada ini juga nih, cup holder yang bisa kita folding gitu, jadi nggak makan tempat di tengahnya. Ada armrestnya juga. Aduh, terus yang paling nikmat adalah ada Ottoman seat. Jadi kakinya bisa kita gantung-gantung selama perjalanan luar kota. Rasa di bioskop. Karena ada rear seat entertainment juga yang individual. Masing-masing tuh ya. Iya, masing-masing. Jadi yang sebelah kanan belakang sendiri tabletnya, sebelah kiri belakang dia juga sendiri tabletnya. Dan di pusatnya sendiri di head unitnya dia bisa kerja sendiri-sendiri gitu. Jadi yang depan mau pakai Android Auto terserah. Yang belakang bisa nonton Netflix gitu kan. Di sini kan kalau kita mau nonton Sidul gitu kan. Terus apa namanya? Terus suaranya nyampur-campur dong. Oh, nggak mesti. Jadi di sini tuh bisa dikoneksi sama Bluetooth earphone. Oh, earphone Bluetooth. Iya, Nggak ada jack ini nggak? Jack aux gitu? nggak ada. Oh, jadi khusus Bluetooth ya? Khusus Bluetooth. Jadi di sini tuh cuma ada kabel USB doang. Kalau untuk connect audionya kita pakai Bluetooth headphones atau Bluetooth earphone. Terus jadi kita bisa dengerin Spotify sendiri di sini. Kalau misalnya nggak suka sama lagunya si Aki nih, atau sama eyang kalian lagunya nggak nyambung gitu kan, udah di sini bisa nge-YouTube, Netflix, Spotify, bisa masing-masing gitu. Ini kalau bawa anak nih atau bawa remaja-remaja yang lagi nyebelinnya tuh ya, anaknya anti rewel. Dia bisa bisa punya goa sendiri lah ibaratnya. Udah. Jadi masing-masing Masing-masing. gitu ya? Masing-masing banget. Bener. Enak. Mungkin nggak akrab ya jadinya di keluarga. Pun sama mobilnya juga sebenarnya ya boleh dibilang masuknya eksekutif juga kali Mi ya untuk Iya. hybrid. Bener. Karena kan ketika kita misalnya mau pilih first class ada Alphard gitu katakanlah gitu. Di Zenix tuh kayak udah cukup banget gitu, Zenix Q. Cukup banget gitu sisi kenyamanan cruisingnya. Itu dari sisi pengemudi sendiri
itu juga udah enak gitu disupirinnya. Bantingannya, terus karena wheelbase-nya panjang juga gitu dan wheel track-nya cukup lebar. Ya. Jadi rasanya tuh ke jalan planted gitu. Iya, ampek. Ampek, iya, ampek. Jadi ibaratnya mungkin kalau teman-teman pengen banget punya Alphard tapi budgetnya belum ada, sebenarnya beli ini pun udah cukup bisa ketolong semuanya ya Ki? Boleh dibilang gitu. Boleh dibilang gitu kan? Boleh dibilang gitu. Karena nyamannya dapat. Iya. Terus ya kedap-kedapnya oke banget Iya, lah gitu. Cukup lah gitu untuk ekspektasi harganya ya. Iya. Sama ya nice aja gitu mobilnya. Bener. Presence-nya juga dapat gitu kan, mewahnya. Iya. Presence looks-nya tuh dapat gitu, SUV yang mewah Dapet. gitu. Tuh. Gitu sih. MPV sih. Tapi emang looks-nya SUV ya tapi Looks-nya ya? SUV. Bener-bener. SUV kan. Gitu sih. Terus kayak nih ya, misalnya teman-teman, gue juga lupa mau ngasih tahu. Di sini juga AC-nya individual. Jadi di belakang ya bisa kita atur sendiri lewat sini, nggak perlu tergantung sama yang depan gitu. Kalau yang depan biasa eyang-eyang. Kalau udah perjalanan jauh, kentut mulu kan gitu. Jadi kita bisa tetap adem tanpa ganggu yang depan. Gitu teman-teman. Ada sih gimana Ki? Adasnya ya bukan yang paling smooth sih menurut gua. Oke. Ada sih, tapi bukan yang bodoh juga. Logiknya dapat gitu, logiknya masih bagus si adaptive cruise-nya. Terus kita kan juga dapat lane keeping assist. Jadi ya untuk meringankan beban jarak jauh sih cukup banget gitu. Dia udah lane recognition juga, jadi bisa tahu jalur. Ini kayak kita sekarang nih setnya 85, kecepatan di depan itu sekitar 70, jadi ngikutin aja gitu akhirnya. Dan itu ya buat cruising jarak jauh mobil ini mumpuni banget sih boleh dibilang. Nyamannya dapat, ya canggih-canggihnya kayak ada sih juga ada gitu ya. Dan keeping assist, udah gitu adaptive cruise control, active emergency braking ya. Iya, AEB. AEB itu juga ada gitu. Jadi safety-nya dapat. Ya Pokoknya intinya rem otomatis depan rem ya. otomatis depan dan warningnya, terus blind spot monitor juga ada. Anyway, soal mobilnya nih, ini ada yang lucu sih. Apa? Kan tadi malam itu kita sisa bensin 1/4 ini. Iya. Ya kan? Bekas gua nyetir tuh. Habis lu nyupir kan. Nah, Terus kita udah jalan lagi nih. Tadi pas mau berangkat juga masih 1/4. iya. Udah jalan lagi, tiba-tiba bensinnya dekatnya ke setengah. Naik malah ya? Naik. Ngaceng lagi? Agak ngaceng setengah. Berdiri? Berdiri setengah. Masih pagi kali. Ntar juga turun lagi. Udah gitu, selain bensinnya yang naik, selain jarum bensinnya yang naik, range-nya juga nambah. Ketika awal itu tadi kita malam itu sekitar 120-an ya, range-nya itu. Ini ada 240-an justru. Naiknya banyak juga, hampir 2 kali lipat. Banyak cuy. Iya. Jadi kayaknya mas 1000 km lewatnya gampang sih, mestinya. Harusnya. Mestinya gampang. Soalnya 793 tambah 249 berapa sih? Yo. 793 tambah 249. Berarti kan 1050-an ya? 1040 1050 ya. 1050-an ya. Ya itu harusnya gampang sih. 1050 itu estimasi komputer. Kan kadang-kadang realnya bisa lebih gitu kan. Bener, karena ada reserve juga ya biasanya ya. Ya tapi kita lihat aja sih. Ya, kita lihatlah. Pokoknya gue support dari belakang. Iya, oke. Lu mengemudi. Lo istirahat aja, Mi. Udah ya, sorry nih. Lagi meriang, kentut mulu. Kita pentokin tol lewat gerbang Kejapanan arah Probolinggo, lalu hajar terus sampai exit di Gending. Dari sini putar balik masukin lagi tol ke arah barat. Lumayan nih kalau jadi trek maraton lari-lari kecil Trans Jawa Loop, ya nggak? BTW masih jauh sih ini dari tanda-tanda mau mogok. Menarik pula si Yaris Cross yang tangkinya cuma 30-an liter masih jalan padahal udah 800 km lebih. Permisi Bapak, mau laporan. Iya. Tadi kita udah lewat Gending, udah balik lagi nih. Gerbang tol Gending maksudnya? Iya betul, gerbang tol Gending. Udah balik lagi. Sekarang arahnya ke arah Semarang dengan trip meter 888,1 km. Belum habis tuh ya? Belum habis. Tapi ada sisa range 109 km dan sisa bensinnya akhirnya balik lagi ke 1/4. Seperempat tuh masih lewat Gending masih gendeng ya. Aduh, luar biasa ini. Gitu Pak. Kita lanjut jalan aja kali. Lanjutkan aja Mas, saya masih banyak film-film yang belum saya tonton. Oke, siap. Iya, saya mau nonton Putri Duyung. Domba dong. Domba.
Wah, luar biasa. Tapi itu ya anyway 21,7 km per liter. Sebenarnya lu udah di atas gue sih konsumsi bahan bakar rata-ratanya. Enggak, kan kemarin lu 22,6. Oh iya. Udah mulai ribet angka rumet jam segini. Ya udah, kita lanjut lagi perjalanan. Kita lihat mogoknya di mana. Lu sampai mogok kan? Sampai mogok. Oke, semangat, Pak. Nah, Nanti saya kasih doa. Padahal udah sampai puter balik tol, bahkan indikator bensin juga udah nyala, tapi asli ini mobil nggak berubah. Semuanya masih normal dan nggak ada gejala mau mati. Nungguinnya lumayan deg-degan sih, tapi ya gimana, nggak habis-habis. Mending kita lanjut turu aja lah. nih. Yelah, enak banget lu. Nyaman. Rebu nih. Lo tidur-tiduran gue yang tegang. Apa? Lo tidur-tiduran gue yang tegang. Duh, gue dapet nyamannya aja ya. Oke, dapat 99998. Apa? Apa? Ngomong apa? Tegang. Oh, iya. 9999. Wah, itu di trip meternya udah 99 Seceng. 9,9. Oke, lewat 1000. Wih, Terus 1000 km. bensin tuh udah nyandar banget gitu. Banget sih. Kan ini juga reserve-nya udah nyala dari kapan hari ya? Emang lu tahu bukan lu tidur tadi? Ya, ngintip lah dari kanan dikit. Oh, gitu ya, dari lagi. Udah dari tadi abis dari Probolinggo situ. Hah? Kan dari seperempat tuh turunnya cepet banget itu. Langsung berasa turun cepet ya? Juga si ininya udah habis sih. Range-nya itu udah habis dari sekitar 30-an kilometer yang lalu. Iya. Sisa range-nya. Jadi ya ini tinggal tunggu berhentinya aja nih. Nggak tunggu matinya aja ya. Sekarang kita posisi ada di kilometer. Coba kita lihat Kita dulu. posisi udah ngelewatin Sidoarjo, Iya. udah ngelewatin Surabaya. Udah ngelewatin ya? Udah dong, Udah? mana aja. Oh gitu. Kan kita beda mobil sih kayaknya ya. 732 arah Jawa Tengah ya Ki ya? Iya, 732 ini kita arahnya sebenarnya ke Salatiga. Salatiga. Kita ke arah Salatiga deh, balik lagi gitu. Ini udah 1001. Ya kita tinggal tungguin aja apakah akan 1010 atau 1100 ya? Nah, itu 1100. dia. Tapi soalnya udah habis banget sih. Iya, udah habis Si banget. range-nya meteran bensinnya udah Iya. nyender. Tapi ini mobil belum ada rasa berbet-berbet nih ya? Belum sih. Sama sekali? Belum sih. Masih biasa aja digas apa segala macam. Biasa. Kayak mentegang aja. Kalau gitu tegangnya biar kamu simpan sendiri. Bapak tidur lagi. Emang. Mari. Karena dari indikator nyala udah jalan jauh, pas ketemu SPBU kita isi perbekalan dulu di jerrycan. Isi sekitar 20 liter aja lah cukup, walaupun agak tumpah-tumpah sih, soalnya ngisinya disuruh estafet dulu dari tong metal, mungkin karena takut listrik statis kalau ke bahan jerrycan plastik langsung, meski ini spek buat bensin sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, biar aman kita ikutin apa kata petugasnya. Baru abis itu kita lanjut jalan, tapi tahu nggak apa? Sampai gelap pun, ini mobil bener-bener nggak mati. Sampai bosan nungguin mogoknya guys. Mesin berhenti, bahan bakar habis. Berhenti di tempat aman berjarak 0,5 km. Tadi awalnya sekilometer. Oh tadi sekilo. Terus rasanya tenaga tuh udah mulai hilang-hilangan nih. Udah agak anyep-anyep ya? Udah anyep nih. Kita kasih azab kali. Udah anyep. Terus anyep tuh dalam arti di gas tuh udah nggak keluar power gitu. Tapi masih jalan. Masih nih ya? Masih jalan. Rasanya masih jalan pakai mesin apa pakai ini? Kayaknya pakai baterai sih. Baterai ya, EV. Jadi dia reserve-nya adalah baterai gitu ya kayaknya? Kayaknya sisa baterai gitu, nggak kayak mobil konvensional kan kalau mogok deng Iya. gitu kan. Ini masih Itu smooth. masih jalan smooth, nggak ada gujlak gitu. Tapi ya itu tenaga hilang. AC udah nggak dingin nih? AC nggak dingin. Iya. Ini kilometernya pas banget nih. Ih, tanggung banget ya. Udah 1199,2,3. Jadi masih jalan sih itu lihat. Iya sih masih. Karena mungkin masih ada sisa baterai ya dari Bener. dari si sistem hybridnya gitu. Jadi mesin bensin habis, kita masih punya baterai gitu untuk diandelin. Kaki gue udah nempel ke lantai. Ini nggak mau nih. Injek aja Ki, itu bukan tai, tenang. Yuk. Dikit lagi, buletin ya 1200. Ayo. Gila,
Berarti berapa? 300 meter kan sebenarnya? 300 meter lagi kan? 1200. Iya, tapi nanjak nih Oh iya benar. Nih udah 8. AC nggak dingin. Saya udah mati. Sistem hybrid dimatikan, sistem Iya. hybrid mati. Betul. Berhenti. Tenaga steering rendah. Nah tapi sebenarnya itu sih safety-nya ya. Dia masih nyisain battery untuk kita. Coasting gitu untuk kita Betul. masih bisa menepi. Bener. Gitu, nggak langsung deng. Kalau langsung mati kan serem juga. Yuk, memang. masih bisa yuk. Ya, 1200. Pas kita mati di 1200 km. 1200 kilometer. Wih. Aduh, ngeri juga nih pinggir tol malam-malam. Iya, nih gua harus langsung gercep ya. Pokoknya kita sekarang isi bensin, gua pasang segitiga dulu. Yoi, Segitiga biru. pasti. Segitiga apa aman? Pemasak dong. Oke. Dan sistemnya gitu, kasih notifnya terus. Ini pas banget 1200 kilometer. 1200 nolnya rata. Yuk, masih digas sama gua. Bentar. Sampai berhenti ya. Ya. Oke. Udah. Wah gila sih. Itunya ngagetin banget sih. Apanya? Si alarmnya. Oke, kita isi ya. Finally abis dan udah gini risiko mesti ngisi cadangan di tepi. Urusan gini di tol tuh memang ngeri banget. Sekalinya lewat mobil anginnya aja intimidating. Untung relatif sepi dan untungnya lagi nggak ada yang susul-susulan di bahu. Beres keisi langsung bisa start nggak pakai drama buat lanjut sampai finish line kami di Salatiga. 1200 km dari keadaan tangki penuh sampai benar-benar mogok adalah angka yang spektakuler. Yang andai kalau kita nggak putar balik di tol aja, harusnya Zenix Hybrid masih bisa jalan sampai Bali kalau diukur jarak. Dan gak cuma soal iritnya, power yang dimiliki Zenix Hybrid juga memuaskan lah. Semuanya serba responsif berkat bantuan motor listrik, nggak pernah underpower sama sekali buat badannya yang gede kayak gini. Bahkan soal kenyamanan, apalagi untuk duduk di belakang, nggak usah diraguin lagi lah. Semuanya serba ketemu sama ekspektasi dari sebuah Kijang. Nah, menurut kalian mobil apa lagi nih yang mesti kita tes sampai mogok? Silahkan komen di bawah, sekalian diskusi biar perspektifnya makin berkembang. Thank you udah nonton Autofun Indonesia anyway. Jangan lupa cek website kita di www.autofun.co.id dan kalau mau nonton yang motor, bisa ke channelnya Motofun Indonesia. Ciao! Lagi tegar lagi. Tegar banget nyetir nih.